Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mas Y Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dapat kembali lagi menyampaikan materi mata pelajaran fikih untuk kelas 9. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang ariyah atau pinjam meminjam. Tapi sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Ariyah, ini materi sudah saya posting di IG saya. Ini IG saya mas_why. Ariyah atau pinjam meminjam. Nah, secara bahasa ariyah artinya pinjaman, sedangkan menurut istilah adalah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Selanjutnya, dasar hukumnya yaitu pertama surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Selanjutnya hadis Nabi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-ariyatu mu'addatun war-ra'imu gharimun. Pinjaman itu wajib dikembalikan dan orang-orang yang menanggung sesuatu harus membayar. Nah, hukumnya ada 4 hukum. Yang pertama yaitu mubah, artinya boleh. Ini adalah hukum asal pinjam meminjam. Jadi hukumnya asalnya itu boleh. Selanjutnya yang kedua sunnah. Nah, ini jika dilakukan pinjam-pinjam yang dilakukan merupakan suatu kebutuhan akan hajatnya, lantaran dirinya tidak punya. Jadi dia nggak punya barang, dia lagi mungkin pengen mencangkul, dia pun tidak punya cangkul. Nah, tetangganya punya cangkul nggak dipakai, itu boleh minjam, dan yang meminjamkannya itu dapat pahala karena dia dapat kesunahan meminjamkan yang dibutuhkan oleh tetangganya. Kemudian wajib, ini pinjam meminjam yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Misal ada saudara yang sedang kritis sakit, nah, harus dibawa segera ke rumah sakit tapi tidak punya kendaraan. Nah, ini misal ada tetangga yang punya, ini wajib meminjamkan kendaraannya untuk mengantarkan orang yang sakit tersebut, ya, karena sudah sangat mendesak. Kemudian haram, ini pinjam meminjam yang dipergunakan untuk kemaksiatan. Ini haram hukumnya, pinjam minjam barang yang itu digunakan untuk berbuat dosa atau bermaksiat. Selanjutnya rukun ariyah. Pertama adanya mu'ir, yaitu orang yang meminjami atau orang yang meminjamkan. Yang kedua adanya musta'ir, yaitu orang yang meminjam. Yang ketiga adanya musta'ar, yaitu barang yang akan dipinjam. Kemudian ada batas waktu untuk mengembalikan, dan adanya syirat atau ijab dan qabul. Ini rukunnya ada 5. Selanjutnya syarat ariyah bagi mu'ir atau orang yang meminjami, orang yang meminjamkan. Pertama, bukan paksaan dan bukan anak kecil, dan juga bukan orang gila. Jadi minjamnya itu tidak boleh karena dipaksa, ya, itu tidak memenuhi syarat. Jadi bukan karena dipaksa minjamnya, karena sukarela. Kemudian barang yang dipinjamkan itu milik sendiri atau menjadi tanggung jawab orang yang meminjamkannya. Nah, ini jadi kalau itu barang bukan punya kita, misal kita pinjam sepeda ke temen, udah dipakai, kemudian ada temenmu mau minjem ke kamu, padahal itu bukan punya kamu, maka tidak boleh
dipinjamkan. Bilang aja, maaf ini bukan punyaku, ini punya temen. Nah, jadi kalau itu bukan punya kalian, itu tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain, kecuali menjadi tanggung jawabnya. Ya misalnya dia sudah nyewa, nah ini boleh dipinjamkan. Kemudian bagi musta'ir, itu orang yang meminjam, pertama bukan orang gila atau anak kecil. Jadi misalnya ada orang gila lagi jalan-jalan, kamu lagi naik sepeda, kemudian di stop, dia pengen pinjam, jangan boleh ya, karena dia orang gila, itu tidak memenuhi syarat. Kemudian mampu menjaga barang yang dipinjamnya dengan baik. Selanjutnya, hanya mengambil manfaat dari barang yang dipinjam. Jadi sebatas mengambil manfaat, tidak boleh lebih dari itu. Misal pinjam barang kemudian menjualnya, ini nggak boleh ya. Selanjutnya syarat ariyah selanjutnya adalah bagi musta'ar atau barang yang akan dipinjam. Yang pertama, barangnya ada manfaatnya, itu bermanfaat barangnya. Kemudian yang kedua, barang itu kekal, tidak habis setelah diambil manfaatnya. Nah, jadi barang yang tidak kekal ya, artinya tidak yang habis setelah diambil manfaatnya, itu tidak boleh dipinjamkan. Misal pinjam makanan, nah itu kan nggak boleh, karena manfaatnya makanan kan untuk dimakan, membuat kenyang kan. Nah ini kalau dipinjamkan nggak boleh ya. Selanjutnya syirat atau lafaz ijab dan qabul, ini adalah bahasa interaksi atau ucapan rela dan suka atas pemanfaatan barang yang akan dipinjam. Kalau yang meminjam itu izin mau meminjam, yang meminjamkan itu memperbolehkan. Nah selanjutnya ya, ini baru saya posting macam-macam ariyah. Ini ada dua. Yang pertama yaitu ariyah mutlak, yaitu pinjam-pinjam barang yang dalam akadnya tidak dijelaskan persyaratan apapun atau tidak dijelaskan penggunaannya. Tapi walaupun begitu, peminjaman harus disesuaikan dengan adat kebiasaan dan tidak berlebihan. Nih, jadi tidak dijelaskan persyaratan apapun ataupun penggunaannya, itu tidak dijelaskan. Tapi ini tidak boleh berlebihan. Selanjutnya, yang kedua ariyah muqayyad adalah meminjamkan suatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan pada keduanya maupun salah satunya. Misalnya pinjam motor, nah, yang meminjamkan itu memberi batas, silakan pinjam tapi hanya 1 jam ya, karena nanti saya mau pakai. Nah itu berarti ariyah muqayyad, jadi dibatasi dari segi waktu. Selanjutnya, hak dan kewajiban pemberi pinjaman. Yang pertama, menyerahkan benda yang dipinjam dengan sukarela. Jadi kalau kalian meminjamkan suatu barang, nah itu harus diberikan secara sukarela. Kemudian yang kedua, barang yang dipinjam harus barang yang bersifat tetap dan memberikan manfaat yang halal. Nah ini barangnya bukan yang barang tadi ya, barang kalau diambil manfaatnya itu habis. Jadi harus barang yang tetap. Ya misalnya bisa motor, bisa sepeda, bisa HP dan lain-lain, dan memberikan manfaat yang halal, artinya bukan untuk maksiat. Selanjutnya, tidak didasarkan atas riba. Nih, jadi nggak boleh pinjam-pinjam dalam atau didasarkan atas riba, ini nggak boleh. Selanjutnya, hak dan kewajiban peminjam. Yang pertama, harus memelihara benda pinjaman dengan rasa tanggung jawab. Jadi menjaga ya barang yang dipinjam dengan rasa tanggung jawab. Yang kedua, dapat mengembalikan barang pinjaman dengan tepat. Yang ketiga, biaya ditanggung peminjam jika harus mengeluarkan biaya. Jadi misal pinjam mobil ya kan butuh bensin, maka yang beli adalah yang meminjam. Kemudian, selama barang itu ada pada peminjam, tanggung jawab berada padanya. Jadi kalau masih dia pegang, ya yang meminjam masih memegang barangnya, maka dia masih bertanggung jawab. Selanjutnya,
hal yang perlu diperhatikan dalam meminjam, dalam pinjam meminjam. Pertama, harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik dan tidak melanggar norma agama. Nah, ini nggak boleh. Misal pinjam golok untuk ngangkutin orang, untuk ngerampok. Nah, ini tidak boleh. Ya, walaupun asalnya boleh pinjam golok, tapi kalau sudah untuk melanggar norma agama, itu tidak boleh. Haram, jadinya haram. Kemudian yang kedua, peminjam hanya boleh menggunakan barang itu sebatas yang diizinkan oleh pemilik barang. Nah, misalnya kalau dibatasi waktunya atau penggunaannya, ya harus sesuai dengan apa yang diizinkan oleh pemilik barang tersebut. Ya, jadi nggak boleh melebihi batas. Misalnya dia membatasi waktunya, ya udah sampai waktunya habis kalian harus mengembalikan. Kemudian merawat barang dengan baik. Kemudian yang keempat, jika barang yang dipinjamkan itu rusak atau hilang dengan pemakaian sebatas yang diizinkan pemiliknya, maka peminjam tidak wajib mengganti. Tapi kalau kerusakan barang yang dipinjam akibat dari pemakaian yang tidak semestinya atau oleh sebab lain, maka wajib menggantinya. Ini jadi kalau barangnya hilang, kalau itu karena kelalaian dari yang meminjam, nah maka dia harus menggantinya. Ya, tidak boleh lepas tanggung jawab. Jadi harus bertanggung jawab ya kalau barangnya rusak atau hilang karena kelalaian dari yang meminjam. Selanjutnya, yang kelima, jika dalam proses mengembalikan barang itu memerlukan biaya, maka yang menanggung adalah pihak peminjam. Jadi kalau perlu biaya, jadi yang menanggung adalah yang meminjam. Selanjutnya, akad pinjam meminjam boleh diputus dengan catatan tidak merugikan salah satu pihak. Ini nggak boleh merugikan salah satu pihak. Selanjutnya yang ketujuh, akad pinjam meminjam akan putus jika salah seorang dari kedua belah pihak meninggal dunia atau karena gila. Nah, misal kok lagi pinjam HP kok dia meninggal, nah maka akadnya putus ya, dan yang mengembalikan itu adalah si ahli waris ya, bukan orang yang meninggal, karena udah mati kan nggak bisa. Jadi harus ahli waris yang mengembalikannya serta tidak halal menggunakannya. Ini nggak boleh menggunakan barang yang itu bukan yang dia pinjam ya. Dan selanjutnya, jika terjadi perselisihan antara pemberi pinjaman dengan peminjam, maka pengakuan yang diterima adalah pihak pemberi pinjaman dengan catatan disertai sumpah. Misal, balikan kunci motor sudah taruh di meja katanya, tapi di situ yang punya motornya itu tidak tahu. Nah, pas dicari nggak ada. Nah, ini yang diterima adalah pengakuan yang memberi pinjaman ya, tapi harus dengan disertai sumpah. Kemudian jika yang meminjamkan sudah memutuskan membatalkan akad, maka peminjam tidak boleh memakai barang yang dipinjam. Nah, itu tadi tentang pinjam meminjam. Saya harap kalian bisa memahami tentang hukum pinjam meminjam ini ya, minimal kalian tahu aturan dalam pinjam meminjam biar kalian jadi orang yang bertanggung jawab. Kalau pinjam yang harus dikembalikan, kalau pinjam harus menjaga barang yang dipinjam ya, ini minimal kalian tahu itu ya, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak boleh lepas tanggung jawab ketika kalian meminjam suatu barang ya, itu jadi harus bertanggung jawab, jadi manusia yang bertanggung jawab. Dari saya cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.